Dalam surat Al-Isra 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Nah, ini tugas pendidikan Al-Quran. Ya, orang tua wajib mendidik generasi penerusnya ya, dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu menjadi obat, Al-Quran itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran itu menjadi obat. Obat bagaimana? Kalau dipikir-pikir, apa sih maksudnya obat di sini? Kok Al-Quran bisa menjadi obat? Apakah Al-Quran itu? Nah, berarti istilah syifa, obat. Ya, untuk Al-Quran seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin mencari kesembuhan, kebaikan untuk hidup kalian, maka carilah di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu apotik. Ya, seperti apotik, toko obat yang super lengkap. Mau cari obat penyakit apa saja ada. Nah, bagaimana kita bisa menyambungkan rasa, hati, dan pikiran kita ini dengan Al-Quran, menjadikan dia sebagai obat? Maksudnya bagaimana itu? Ya, Al-Quran ini menjadi obat bagi apa? Penyakit hati manusia, penyakit sosial manusia, penyakit yang ada dalam kehidupan ekonomi manusia, penyakit yang ada dalam kehidupan budaya, lifestyle-nya manusia. Bahkan Al-Quran juga menjadi obat penyembuh bagi ya, persoalan-persoalan ilmu ya, yang menimpa umat manusia, yang tidak bisa dijawab hanya dengan rasio akal semata-mata. Itulah Al-Quranul Karim, menjadi obat penyembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Yang saya hormati, yang kita muliakan sama-sama, Bapak Konsul Jenderal Duta Republik Indonesia di Dubai, ya, Bapak Duta Besar RI untuk Emirat Arab, Bapak Husin Bagis, alhamdulillah, juga kepada Bapak Konsul Jenderal RI di Dubai, beserta seluruh jajaran, ya, teman-teman yang luar biasa. Pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim secara virtual. Sebelumnya Pak Dubes, Pak Husin Bagis sudah pernah tampil bersama saya, ya, saya undang beliau di program Nge-Share pada bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, ketika saya mengundang beliau untuk berbicara tentang hubungan diplomasi, bisnis, investasi, perdagangan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Alhamdulillah kali ini bisa berjumpa lagi, bersilaturahim secara virtual dalam satu majelis, walaupun kita juga ada di satu WAG, yaitu Rumah Tafsir Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Berbicara tentang nikmat Allah, ya, kita di majelis ini, ya, terutama menjelang berbuka puasa, ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berada di majelis ilmu, kita berada di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dibicarakan itu adalah Al-Quranul Karim, Kitabullah, yang mukjizatnya itu abadi, kekal, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Mukjizat Al-Quran ini yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Satu mukjizat yang luar biasa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang tidak akan dimasuki kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Ya, sebab apa? Sebab Al-Quran itu adalah tanzilun min hakimin hamid. Dia adalah entitas yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Ya. Ketika kita berbicara tentang turunnya Al-Quran, ini adalah berarti kita sedang berbicara tentang satu peristiwa besar dalam sejarah umat manusia. Ya. Umat manusia selama lebih dari 5 abad, kurang lebih hampir 6 abad, kosong dari wahyu. Wahyu yang terakhir sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira pada tahun 610 Masehi, saat beliau berusia 40 tahun di Gua Hira. Ya, itu wahyu terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia, disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam, itu kurang lebih pada tahun 1 Masehi. Artinya setelah Nabi Isa wafat di usia kurang lebih 31, 30 atau 33 menurut sebagian ulama, ya, itu wahyu itu terputus. Dan umat manusia tidak lagi mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berbeda dengan Al-Quran, kitab-kitab atau wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah SAW, itu pemeliharaannya dipercayakan kepada umat itu. Dan tidak ada garansi jaminan dari Allah secara langsung bahwa dia akan menjaga dan memelihara kitab itu. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 44, Allah menyatakan bimastuhfizu min kitabillah. Ketika berbicara tentang kitab Taurat dan Injil, Allah menyinggung bahwasanya 2 kitab ini diserahkan kepada umat Bani Israel untuk dijaga dan dipelihara. Tetapi itu tidak dilakukan dengan baik. Amanah ini kemudian ya disia-siakan. Nah, lalu kemudian setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari siasat tipu muslihat Bani Israel yang bersekongkol dengan raja yang zalim, ya, yang saat itu adalah di bawah kepemimpinan kerajaan Romawi, ya. Maka setelah itu dunia ini gersang. Bukan berarti tidak ada tumbuh-tumbuhan, bukan berarti tidak ada kehidupan. Kehidupan berjalan secara fisik, secara biologis. Kehidupan berjalan, ada sungai, ada lautan, masih menghasilkan hal-hal yang produktif untuk kebaikan umat manusia. Tetapi umat manusia ini berjalan tertatih-tatih, terlunta-lunta. Kenapa? Karena tidak lagi mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu membutuhkan waktu, menunggu waktu kurang lebih 6 abad. Subhanallah, ya. Ketika Al-Quran ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun 610 Masehi, pada tahun pertama kenabian beliau di Makkah Al-Mukarramah di Gua Hira, manusia pada umumnya di seluruh permukaan bumi ini hidup dalam kegelapan ruhani, kegelapan spiritual. Maka Allah turunkan Al-Quran ini untuk apa? Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Demikian surat Ibrahim ayat 2 menyatakan, kami telah turunkan Al-Quran ini sebagai peringatan, adz-dzikr. Untuk apa? Supaya engkau wahai Muhammad, dengan Al-Quran yang kau bawa ini, yang diwahyukan kepadamu itu, mengentaskan. Nah, ini kata-kata tukhrij, mengeluarkan. Artinya manusia ini berada dalam jurang, ya, berada dalam kegelapan. Ini Allah sendiri yang menyatakan litukhrijan nas, supaya engkau bisa mengentaskan umat manusia ini dari minaz zulumat
dari kegelapan-kegelapan. Zulumat itu akar katanya satu, tetapi bercabang beberapa makna. Ada gelap secara fisik, zulum. Ya, kalau kita berbicara dalam hadis Nabi SAW itu mengatakan basyiril masya'ina fi zulum, ya, bin nuritam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, kejutan buat orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan. Jadi masih pagi-pagi buta, ya, waktu azan subuh orang keluar dari rumah itu kan masih gelap. Ya, walaupun sudah fajar shadiq masih gelap. Itu kata Nabi, meskipun gelap, tidak ada matahari, belum terbit, ya, mereka berjalan di tengah kegelapan untuk pergi ke masjid, sholat berjamaah, beri kabar gembira mereka dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ini az-zulm artinya gelap secara fisik, tidak ada cahaya matahari, tidak ada lampu dan lain sebagainya. Atau zulm juga berarti apa? Kezaliman. Karena kezaliman itu az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Subhanallah. Hadis Nabi mengatakan kezaliman itu adalah berarti kegelapan-kegelapan, awan kelabu yang akan dihadapi oleh seseorang pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kondisi umat manusia. Kezaliman terjadi di mana-mana, terutama oleh seorang sahabat Nabi, Rib'i bin Amir. Ya, bagaimana ya umat manusia ketika itu ditanya, Rib'i bin Amir ditanya oleh panglima kerajaan Persia, Rustum. Orang Arab, katanya, kami ini orang-orang Persia ini memiliki peradaban yang tinggi, peradaban yang luhur. Sementara kalian itu apa? Cuma penggembala kambing. Tapi kenapa? Apa tujuan kalian ini datang kemari mau menginvasi kami? Nah, itu bahasanya Rustum itu, dia selalu memandang futuhat Islamiyah itu dengan pandangan yang peyoratif, pandangan yang penuh dengan stigma-stigma negatif. Mengatakan bahwa Islam itu ingin menjajah, ingin menghancurkan peradaban yang lama. Tapi apa kata Rib'i bin Amir? Ketika ditanya, apa tujuan kalian ini datang kemari? Siapa kalian? Man antum? Ya, siapa kalian ini? Ya, dari negeri Arab yang tandus, penggembala kambing, ru'atul aghnam, lalu kemudian ingin menaklukkan kerajaan kami yang berumur ribuan tahun, yang menguasai dunia ini. Siapa kalian? Apa kata Rib'i bin Amir, seorang sahabat yang bersahaja? Ya, beliau mengatakan, nahnu qaumun ibta'athana Allahu linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami adalah kaum yang diutus oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah. Nah, itu kata-kata tukhrij, tab'ath, ya, tanba'ith. Ya, kami ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia, mengentaskan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba, penghambaan kepada makhluk, ya, agar mereka dientaskan untuk mengemban, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pencipta seluruh makhluk itu. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Perhatikan kata-kata ini. Kami juga diutus oleh Allah untuk mengentaskan manusia ini dari kezaliman agama-agama, sistem-sistem, ideologi-ideologi, ya, menuju keadilan Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, ini tujuan yang kedua. Kenapa umat Rasulullah ini dibekali wahyu Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata beliau, ya, wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Kami diutus oleh Allah untuk mengentaskan umat manusia ini dari kesempitan dunia menuju kelapangan hidup, kemakmuran, kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Ini visi Al-Quran yang secara ringkas digambarkan oleh seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Al-Quran turun, subhanallah, setelah gersang dunia ini tidak mendapatkan curahan limpahan rahmat, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala setelah kurang lebih 6 abad, 600 tahun
dunia ini menunggu. Makanya di kalangan Yahudi itu ada dikenal mereka menunggu Mesia. Ya, mereka menunggu Ratu Adil. Ya. Mereka berharap dari bangsa Israel itulah yang kemudian lahir seorang Ratu Adil Mesias itu, tetapi prediksi dan harapan mereka meleset. Ratu Adil Mesias itu tidak keluar lagi dari rahim Bani Israel, tetapi Allah alihkan kepada putra cucu keturunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam. Dialah Muhammad ibnu Abdillah yang bergelar Al-Amin, manusia yang paling bisa dipercaya. Allahu Akbar walillahilhamd. Maka turunlah ayat yang pertama di malam yang mulia itu, di malam turunnya Al-Quran. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an, yang bertepatan dengan hari bertemunya dua pasukan, kaum muslimin dan kaum musyrikin, yang disebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda pemisah antara yang hak dan yang batil. Itulah turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya. Al-Quran ini dibawa turun oleh siapa? Malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin. Ya, malaikat yang membawa Al-Quran ini disebut Ruhul Amin, ruh. Ya, yang bisa dipercaya, yang sangat dipercaya oleh Allah Ta'ala. Bahkan Al-Quran itu sendiri dinyatakan oleh Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Itu dalam surat Asy-Syura. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran wa hudan linnas. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah menjadi ruh kita, menjadi nyawa bagi kehidupan kita, menjadi ibarat tubuh manusia ini kalau tidak ada ruhnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu nggak ada harganya. Kita dihargai, orang pintar, orang berilmu, orang punya pangkat, punya jabatan, dia dihargai selama di dalam dirinya, tubuhnya itu ada ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya, mati, nggak ada orang yang mau menghormatinya lagi. Ya. Begitu saja. Jadi kalau ada ruh, kehidupan ini, itu kehidupan ini akan menjadi mulia. Maka demikianlah Al-Quran bagi diri kita, bagi kehidupan umat manusia ini, dia adalah merupakan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita umat Rasulullah SAW. Ya, kita mendapatkan risalah dari Allah. Perintah pertama dari Allah bukan sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah puasa Ramadan, bukan perintah melaksanakan ibadah haji, atau ayat yang pertama bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melarang ini itu, larangan berzina, larangan mencuri, larangan durhaka kepada orang tua, larangan menghardik anak yatim. Tidak, bukan itu ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, atau dalam riwayat lain ada dari seorang sahabat Nabi SAW yang lain, ya, seandainya Al-Quran ini turun langsung membawa perintah syariat ini itu, atau larangan ini dan itu, pasti manusia banyak yang menolaknya. Ya, mereka pasti banyak yang ingkar, mereka belum tertata hatinya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya siasat, punya hikmah. Bagaimana wahyu yang pertama itu turun adalah perintah membaca alam semesta, membaca diri sendiri, ya, masuk ke dalam kesadaran eksistensi kita sebagai manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan bahwa manusia ini lemah, manusia ini selalu hidupnya bergantung kepada orang lain. Coba, surat yang pertama itu namanya surat apa Bapak Ibu? Al-Alaq. Al-Alaq itu artinya apa? Artinya dia adalah banyak yang kita sering menerjemahkan Al-Alaq itu adalah segumpal darah. Padahal dia bukan segumpal. Kalau segumpal kebanyakan, dia darah kecil, setitik atau mungkin sedikit sekali darah itu
yang kita istilahkan dengan segumpal. Kalau segumpal ini kan kira-kira segini gitu ya. Ya, ini setitik darah. Dan darah itu menyerupai zigot, makhluk hidup seperti lintah yang menempel di dinding rahim. Itulah manusia awalnya secara embriologi. Allah sudah berbicara tentang embrio kehidupan manusia. Subhanallah. Ini di Makkah ketika pertama ayat turun itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari, kata Rasulullah SAW. Aku tidak bisa baca. Iqra, kata Jibril. 3 kali diulang sampai tubuh beliau itu dipeluk erat sampai beliau kesulitan untuk bernafas. Iqra ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Dalam riwayat lain dikatakan madza aqra, apa yang saya baca? Ya. Nah, menarik. Qara'a yaqra'u bukan hanya sekedar membaca. Tapi qara'a yaqra'u juga berarti jama'a yajma'u, mengumpulkan, menghimpun. Artinya apa? Kita membaca ini sekaligus juga kita harus menghimpun data-data. Ya, menghimpun ilmu pengetahuan. Dari bacaan Al-Quran ini terhimpunlah semua ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia. Di dalam Al-Quran ada ditemukan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat ketika manusia belum mengenal luar angkasa. Al-Quran sudah berbicara tentang fenomena perputaran langit dan bumi, perputaran matahari dan bulan. Sudah berbicara tentang pergantian siang dan malam. Sudah berbicara tentang gunung-gunung yang digerakkan, yang disebutkan di situ wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dia gunung itu, dataran bumi ini bergerak seperti awan yang berarakan. Al-Quran berbicara tentang fenomena ya, turunnya hujan dari langit. Bagaimana terjadi hujan, bagaimana proses dia ya, dari penguapan air, kemudian ditampung, kemudian awan itu diarak oleh angin. Angin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian turun di tempat yang ditentukan oleh Allah, dan dengan takaran volume air yang juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran berbicara tentang banyak hal yang itu harus kita gali. Bukan hanya Allah menundukkan langit dan bumi untuk manusia, tapi juga Allah menundukkan lautan. Walladzi sakhkhara lakumul bahr, dalam surah An-Nahl. Nah, surat An-Nahl ini Bapak Ibu dirahmati Allah, itu artinya apa? Lebah. Ya, dia biasa disebut juga oleh para ulama An-Nahl ini, surat An-Nahl itu nama lainnya adalah surah An-Ni'am. Nikmat-nikmat banyak sekali disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ini, sehingga saking banyaknya nikmat Allah di dalam ayat 18 surat An-Nahl itu kita ditetapkan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung semua nikmat-nikmat Allah, kagak bakal mampu kalian hitung. Ya, di antaranya nikmat tadi, Allah tundukkan semua yang ada di langit, di bumi. Ya, itu untuk dieksplorasi, dijelajahi. Subhanallah. Termasuk laut. Walladzi sakhkhara lakumul bahr litakulu minhu lahman tariya. Kalau kita sekilas-kilas membaca ayat-ayat ini, ya kita tidak menyadari bahwa itu adalah karunia. Ini kitab pertama yang berbicara tentang penciptaan alam semesta, berbicara tentang penciptaan manusia, berbicara tentang bagaimana hubungan sosial manusia ini hidup saling bergantung satu dengan yang lain. Sebagaimana embrio manusia itu bergantung kehidupannya pada rahim, di dinding rahim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kokoh, fi qararim makin. Subhanallah. Ya. Al-Quran juga menyinggung tentang bagaimana penciptaan itu, kemudian pengajaran Allah langsung yang mengajarkan manusia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum. Ya, Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Ya, sehingga
Alladzi 'allama bil qalam, dia mengajarkan dengan pena. Nah, turunlah surat Al-Qalam. Nanti di periode Makkah berikutnya turun surat Al-Qalam tentang pena. Nun wal qalami wama yasturun. Maka itu tugas kita sebagai orang tua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, ya, kita harus membimbing rakyat kita, ra'iyah kita. Ya, kalau kepala rumah tangga, rakyatnya ya itu anak, istri, suami, itu ra'iyah. Ya, kalau pemimpin masyarakat, ya rakyatnya adalah anggota masyarakat. Kalau pemimpin negara, ya rakyatnya adalah seluruh warga negara. Masing-masing kita punya kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Minimal seorang itu harus memimpin dirinya supaya jadi orang benar. Ya, dan setiap kita akan bertanggung jawab, dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Maka itu tugas kita sebagai orang tua ini tidak mudah. Ya, tugas kita sebagai pemimpin di level apapun pemimpin itu tidak mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau Pak Dubes, ya Pak Konsul Jenderal luar biasa, ya. Usahanya untuk bagaimana menyukseskan relasi, hubungan diplomatik, hubungan bisnis perdagangan antara dua negara, itu sudah kebayang beratnya, kebayang bebannya seperti apa yang ada di pundaknya. Ya, ini selamat kepada Pak Dubes ini yang diperpanjang ini masa jabatannya, subhanallah. Ya, itu tambah lagi beratnya, bebannya, nanti tanggung jawabnya juga tambah itu, subhanallah. Ya, maka itu Bapak yang dirahmati Allah, bagaimana kita mendidik generasi muda kita ini, ya, mendidik generasi Qur'ani di zaman now katanya. Ya, Al-Quran ini adalah pendidikan yang tidak pernah lekang. Al-Quran itu pendidikan kurikulum kita umat Islam selama-lamanya. Al-Quran ini adalah kitab pedoman, kitab hidayah. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, surah Al-Baqarah ayat 2 mengatakan inilah kitab Al-Quran ini. Ya, kenapa Allah mengatakan Al-Quran itu ditunjuk dengan itulah? Kalau kita menerjemahkannya inilah. Ya, tapi Al-Quran mengatakan dzalika, itulah. Artinya apa? Menunjukkan keluhuran dan keagungan Al-Quran. Dia adalah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Isra 82, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Ya, ini tugas pendidikan Al-Qur'an. Ya, orang tua wajib mendidik generasi penerusnya, ya, dengan Al-Qur'an ini. Karena Al-Quran itu menjadi obat, Al-Quran itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran itu menjadi obat bagaimana? Kalau dipikir-pikir, apa sih maksudnya obat di sini? Kok Al-Quran bisa menjadi obat? Apakah Al-Quran itu? Nah, berarti istilah syifa, obat. Ya, untuk Al-Quran seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau kalian ingin mencari kesembuhan, kebaikan untuk hidup kalian, maka carilah di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu apotek, ya, seperti apotek, toko obat yang super lengkap. Mau cari obat penyakit apa saja ada. Nah, bagaimana kita bisa menyambungkan rasa, hati, dan pikiran kita ini dengan Al-Quran, menjadikan dia sebagai obat? Maksudnya bagaimana itu? Ya, Al-Quran ini menjadi obat bagi apa? Penyakit hati manusia, penyakit sosial manusia, penyakit yang ada dalam kehidupan ekonomi manusia, penyakit yang ada dalam kehidupan budaya, lifestyle-nya manusia. Bahkan Al-Quran juga menjadi obat penyembuh bagi, ya, persoalan-persoalan ilmu, ya, yang menimpa umat manusia, yang tidak bisa dijawab hanya dengan rasio akal semata-mata. Itulah Al-Quranul Karim, menjadi obat penyembuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, kata Nabi SAW, ya, Al-Quran itu adalah cahaya di dunia
dan akan menjadi tabungan simpanan bagi kamu, ya, untuk di akhirat. Ya, alaika bitilawatil Quran, kata Rasulullah. Hendaklah kalian membaca tilawatil Quran, ya, karena dia sesungguhnya adalah cahaya. Fa innahu nurun laka fil ard wa dzukhrun laka fis sama. Al-Quran itu kalau kita baca, kita jadikan pedoman, kita jadikan panduan hidup, dia akan menjadi cahaya penunjuk bagi kita di dunia. Wa dzukhrun laka fis sama, dan dia menjadi tabungan kekayaan kita yang menjadi perbendaharaan kita di langit. Subhanallah. Maka itu Bapak yang dirahmati Allah, kita sebagai pemimpin di dalam keluarga kita masing-masing, pemimpin di level masing-masing, kita harus punya komitmen kepada Al-Quran nih. Nah, bagaimana komitmen pada Al-Quran yang harus diwariskan dari generasi ke generasi, ya kan? Nah, luar biasa, ini kekuatan umat Islam ini ada pada Al-Quran. Maka setiap ayah, setiap bunda, setiap pemimpin ini harus mewariskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Maka itu Allah memuji, ya, orang tua, pemimpin-pemimpin yang sukses mewariskan nilai-nilai kebaikan kepada generasi pelanjutnya. Dalam surah At-Tur Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman, yang kemudian jejak mereka, langkah mereka diikuti oleh anak cucu generasi penerusnya. Subhanallah. Inilah orang tua yang sukses, pemimpin-pemimpin yang sukses mewariskan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, ya, menjadi pedoman, ya. Sebab anak-anak kita nanti ini kan mereka lahir di generasi yang jauh berbeda dengan kita. Pola pikirnya pun barangkali jauh berbeda dengan kita. Ya, mereka lahir sudah instan, internet instan. Ya, kemudian ilmu pengetahuan juga bisa mereka akses dengan mudahnya, luar biasa. Ya, tidak lagi hanya membaca, mengakses dari buku. Ya, buku yang dicetak paper, ya, tapi sekarang sudah paperless. Ya, sekarang sudah sangat maju teknologi ilmu pengetahuan kita, bisa diakses siapa saja dan kapan saja, di mana saja. Ya, berbeda dengan kita, ini generasi kolonial, ya. Kita di atasnya generasi milenial. Saya saja ini itu tahun 80 itu akhir generasi peralihan, ya. Kalau milenial itu kan 81 ke atas, ke bawah gitu ya. 81 sampai 90 itu milenial. Nah, 91 sampai berapa? 2000 itu lain lagi generasi istilahnya, penyebutannya. Ada Z, ada Y dan lain sebagainya, ya. Subhanallah. Ini sudah jauh berbeda. Maka itu Sayyidina Umar bin Khattab berpesan kepada setiap orang tua, "Allimu auladakum" atau "Addibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah adab kepada anak-anakmu. Ya, ini pendidikan itu, adab itu yang paling penting. Pendidikan adab, pendidikan karakter, ya. Karakter building itu ditanamkan oleh orang tua. Nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai penghormatan, nilai-nilai penghargaan, kedisiplinan, nilai-nilai keimanan, ya, nilai-nilai etos kerja yang berdasarkan ajaran agama yang luhur. Inilah nilai-nilai Islam, ajaran Islam yang bisa diobjektifikasi. Nah, Islam rahmatul alamin itu kalau menurut istilahnya Pak Kunto Wijoyo itu almarhum, itu mengalami objektifikasi. Tanpa harus menyebut, ya, syariat Islam, tanpa harus menyebut politik Islam, tapi politik kita sudah terwarnai dengan nilai-nilai Islam, dengan keluhuran, dengan membawa nilai-nilai kemajuan, nilai-nilai keunggulan, ya, tanpa harus menyebut ini ekonomi Islam, ini politik Islam atau apalah namanya, tapi ajaran Islam yang luhur itu, ya, bisa kita adaptasi dan kita adopsi dalam kehidupan. Dia akan, ya, menjadi satu kekuatan energi yang luar biasa besar untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Bukan hanya bangsa Indonesia, tapi untuk seluruh bangsa di dunia. Karena Rasulullah SAW diutus menjadi rahmatan lil alamin. Wama
arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 109. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pengajaran Al-Qur'an di zaman sekarang ini mungkin barangkali berbeda dengan zaman dulu kita. Kalau zaman dulu kita masih kecil ya, zaman Bapak Ibu ya generasi di atas milenial ya, kolonial lah sedikit gitu ya. Itu harus ngaji di langgar, di surau ya, harus dengan cara mungkin yang dulu orang tua kita biasa gunakan. Kadang-kadang kita mengaji Quran ini setelah maghrib itu ada gerakan mengaji di rumah. Memang betul-betul ya, habis maghrib itu udah nggak ada ya, karena juga tontonan sedikit ya, waktu itu belum ada internet, televisi TVRI pun yang punya televisi kalangan terbatas saja gitu kan, sehingga ya habis maghrib itu ya cukup sepi. Baru rame lagi kalau di rumah saya dulu itu kalau orang tua itu sudah buka televisi jam 9 malam. Arti itu apa? Nonton Dunia Dalam Berita. Nah itu acara favorit TVRI, Dunia Dalam Berita. Habis itu kalau malam minggunya apa? Berpacu Dalam Melodi. Ah itu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat itu ya. Dulu kita masih kecil dulu, Masya Allah. Ya, ini saja acara biasa yang ditonton oleh orang tua kita. Karena orang tua dari pagi sampai sore berkegiatan di luar. Ya, kita sekolah pagi, sekolah negeri, sorenya kita disekolahkan di madrasah untuk belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, belajar fikih dan lain sebagainya, tajwid dan segala hal yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Itu pondasi yang ditanamkan oleh orang tua kita dulu. Ya, kalau tidak mampu orang tua mengajarkan langsung ilmu agama, ilmu Al-Quran, pengajaran Al-Quran, dididik di TPA, kemudian di mana? Di madrasah-madrasah diniyah. Tapi sekarang, apalagi Bapak Ibu sebagai ekspatriat misalnya di luar negeri, pekerja profesional di luar negeri, ini bagaimana? Ada TPA nggak di sana? Ini pertanyaannya. Bagaimana juga bapak-bapak diplomat ya di KJRI ataupun di KBRI? Ini bagaimana pengajaran anak-anaknya? Nah ini hati-hati. Ya kita harus pandai-pandai menjaga. Ya biasanya kalau anak-anak diplomat, mohon maaf ya, ini kan lahirnya tempatnya pindah-pindah, beda-beda nih. Ada satu yang lahir di Eropa, di London, Jerman. Ada satu lagi lahirnya di Mesir misalnya, atau lahirnya di Dubai, ada yang lahirnya di Qatar dan sebagainya. Ini juga pergaulannya juga macam-macam. Ya kadang-kadang ikut sekolah internasional di negara masing-masing yang ketika itu Bapak Ibu sedang bertugas. Nah di sini ya, sekolah internasional, ya misalnya di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Arab Saudi, di Mesir, itu kan ya dalam tanda petik kurikulumnya kan tidak sepenuhnya Islami. Ya dia membawa nilai-nilai kultur budaya Barat dan lain sebagainya. Nah ini di sini peran orang tua itu sangat penting. Bagaimana menjaga kultur anak-anak kita. Boleh mereka lahir di luar negeri, boleh mereka belajar di sekolah internasional dengan standar kurikulum Cambridge lah, Oxford lah dan lain sebagainya. Boleh, tidak ada larangan. Ya kita belajar dari mana saja. Al-hikmatu dhallatul mu'min, kata Rasulullah. Hikmah itu, ilmu pengetahuan itu adalah barang orang beriman yang hilang. Ya, maka carilah. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Di mana dia dapati hikmah itu, dia lebih berhak untuk mempelajari dan mendaya gunakannya untuk kebaikan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi ingat, kita punya tugas berat dari Allah. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Bagaimana kita mewariskan nilai-nilai keimanan itu kepada anak cucu generasi kita yang berbeda zaman dengan kita, yang berbeda situasi kondisinya dengan kita, ya, perkembangan dinamika zamannya sangat sudah luar biasa. Ya, anak kita sekarang yang lahir di atas tahun 2010 sudah lahir, sudah melek internet, sudah pegang HP, pegang laptop dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita jaga, kita wariskan nilai-nilai itu secara baik. Nanti jam 45. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh sebab itu ini merupakan tantangan kita. Maka itu kita harus punya komitmen bersama. Apa komitmen bersama Al-Qur'an? Yaitu komitmen yang pertama disebutkan. Ini semua terangkum dalam surat Wal Asri. Nah, kalau sudah masuk Wal Asri biasanya ini mau menutup
Ya, memang itulah rencana saya, ya, menutup kajian ini dengan surah Wal Asri, sekaligus nanti juga tidak bisa berlama-lama karena sudah ditunggu wawancara pengajian RRI Pro 3 itu. Wal Asri itu biasa kita baca untuk menutup atau kita berpisah, itu kebiasaan sahabat Rasulullah dulu. Kalau sahabat Nabi SAW ya ingin pamitan dengan teman-temannya, ada safar, ada tugas negara, ada tugas masyarakat, mereka berpisah, mereka saling berwasiat, baca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Syafi'i mengatakan seandainya tidak ada ayat lain yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad kecuali surat Wal Asr, itu sudah mencukupi seluruh kebutuhan orang yang beriman. Sebab apa? Di dalamnya mengandung 4 komitmen. Komitmen yang pertama adalah alladzina amanu, mengenali kebenaran. Ini penting. Ya, generasi mau 4.0 atau 5.0 nanti. Kalau 4.0 itu kan dari Jerman asalnya. Nanti katanya ini sedang dikembangkan di Jepang itu. Kemarin sebelum pandemi saya sempat ke sana, itu sedang katanya masyarakat di sana sedang persiapkan masyarakat 5.0. Nah, itu. Jadi di tengah situasi perubahan zaman, transisi zaman secara global ini, kita harus memiliki ketahanan keluarga untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran dimanapun kapanpun. Kurikulum Al-Quran itu adalah kurikulum yang tetap. Ini harus kita tanamkan komitmen. Ya, boleh belajar apa saja, matematika, sains, silahkan. Ya, ilmu-ilmu baru, ya, kontemporer, semuanya silahkan, tafadhol kata orang Arab. Tapi ingat, kurikulum utama kita di keluarga. Tanamkan nilai-nilai Al-Quran. Mereka harus melek huruf Al-Quran. Ya, mereka harus melek makna Al-Quran. Jangan sampai mereka tidak kenal Al-Quran. Sebab Quran itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Quran adalah jendela dunia kita. Kalau kita ingin tahu kehidupan di luar, kita perlu jendela. Rumah nggak punya jendela, bayangkan cahaya matahari nggak masuk, kita nggak tahu apa perkembangan di luar, apakah ini siang atau ini malam. Quran ini adalah jendela dunia kita. Dia adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyinari sanubari kalbu-kalbu setiap hamba yang beriman. Maka hidup kita ini tidak akan bisa baik kecuali dengan Al-Quranul Karim. Tidak akan bisa memberikan kemaslahatan, kebahagiaan kecuali dengan Al-Quranul Karim. Sehebat apapun kemajuan yang dicapai, prestasi yang ditorehkan oleh manusia, sehebat apapun peradaban fisik manusia, tapi kalau tidak ada nilai-nilai Al-Quran terpatri dalam jiwa dan di diri kita, maka mohon maaf, kita akan mengalami keterbelakangan mental. Manusia otaknya boleh maju, teknologinya boleh maju, ya, fisiknya boleh tambah maju, infrastrukturnya boleh tambah hebat, tapi kalau tidak hatinya, kalbunya disinari oleh Al-Quran, itu keterbelakangan mental. Na'udzubillah, kita kembali ke masa jahiliyah. Orang jahiliyah bukan berarti orang bodoh. Orang jahiliyah bukan berarti tidak berilmu pengetahuan. Orang jahiliyah mereka pembangunan fisiknya oke, perdagangannya maju, tetapi mereka gersang rohaninya, spiritualnya tidak punya kompas, tidak punya panduan hidup. Maka mereka disebut jahiliyah, yang itu lebih buruk daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal aturan-aturan Allah, tidak tahu bagaimana caranya membahagiakan hidup mereka di dunia sampai di akhirat, tidak tahu bagaimana caranya mendidik anak-anak generasi penerusnya agar bisa masuk sama-sama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna wa man salaha min abaihim wa azwajihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka yang kedua, komitmen kita adalah wa amilus sholihat, yaitu mengamalkan kebenaran itu. Yang ketiga,
berkhidmat, mengajarkan kebenaran itu kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Yaitu apa? Tawasau bil haq. Ya, jadi kebenaran itu jangan untuk diri sendiri. Kebenaran itu harus disebarluaskan ke masyarakat, kepada publik luas, ya, agar kebenaran itu menjadi konsumsi bersama. Agar hidayah Allah, cahaya Allah itu menjadi lampu penerang bersama, di mana kita bernaung di bawahnya, di mana kita mengambil inspirasi pedoman hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu kita harus mengajarkan kebenaran itu kepada siapa saja yang memerlukannya. Yang keempat adalah bersabar. Tawasau bisabar. Sabar dalam menegakkan kebenaran, terutama dalam menghadapi ya masa-masa pergolakan yang penuh dengan fitnah, ya, sabar ketika untuk menegakkan kebenaran saat perubahan-perubahan zaman terus terjadi. Ya, masa-masa transisi dunia ini, setiap 100 tahun atau sekian puluh tahun itu ada masa-masa transisi. Di situ kita harus mencari celah. Sebagaimana Islam, kaum muslimin berhasil melolos dalam masa-masa transisi kepemimpinan Romawi dan Persia, lalu kemudian tampil kekuatan Islam sebagai penentu jalannya peradaban dunia selama lebih dari 1 milenium. Subhanallah. Ya, maka kita juga umat Rasulullah di akhir zaman harus mampu memanfaatkan celah situasi dan peluang-peluang ini untuk kebaikan kita, dengan tetap teguh dengan ajaran Al-Quran yang menjadi sumber inspirasi dan aspirasi peradaban kita di akhir zaman. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.